Yuk, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Pertama-tama kami panjatkan puji Master Baru Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu dosen mampu mata kuliah IPA, Ibu Erna Mulyastrini SPD IPD, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Di sini kami akan membahas terkait dengan ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia. Sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kadek Gusendra, NPM 22404, dan teman saya. Perkenalkan, saya Kadek Gusendra, NPM 224142. Perkenalkan, nama saya Miludiantari, NPM 224078. Perkenalkan, nama saya Nikoman Dina Sanisi, NPM 224079. Perkenalkan, nama saya Niputu Rismawati, NPM 224043. Perkenalkan, nama saya Nikomang Lili Wirayanti, NPM 224045. Saya Ikitot Ayu Kusmantana, NPM 224058. Baik, di sini kami akan membahas terkait dengan ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia. Adapun 5 submateri yang kami akan bahas, yaitu yang pertama, pengertian ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia. Yang kedua, faktor yang ada dalam komponen ekosistem. Yang ketiga, fungsi ekosistem dalam kehidupan manusia. Yang keempat, pengaruh manusia terhadap ekosistem. Dan yang kelima, yaitu pelestarian dan pengelolaan ekosistem. Untuk materi pertama terkait dengan ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia. Baik, ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari interaksi antara semua organisme hidup, tumbuhan, manusia, tumbuhan, hewan, mikroorganisme dengan lingkungan fisik mereka seperti tanah, air, udara. Sedangkan lingkungan hidup manusia menuju pada seluruh lingkaran yang mempengaruhi manusia, kehidupan manusia, baik lingkungan maupun baik lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Ekosistem sendiri adalah suatu sistem yang memiliki ciri khas dalam peredaran energi, siklus materi, dan keragaman hayati yang membentuk suatu kesatuan yang saling tergantung. Jadi ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia merujuk kepada konsep bahwa manusia adalah bagian integral dari ekosistem di mana mereka tinggal, yang memiliki makna yaitu manusia dapat mempengaruhi ekosistem itu, entah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Baik, selanjutnya kami lanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai faktor yang ada dalam komponen ekosistem. Ada 2 faktor dalam ekosistem, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor biotik. Faktor biotik merupakan bagian hidup dari lingkungan, termasuk semua organisme yang dapat berinteraksi satu sama lain. Makhluk hidup sebagai komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah organisme tunggal yang dapat dilihat, dihitung, dan diukur. Kadang-kadang organisme itu berkelompok menjadi satu sehingga keseluruhannya terlihat sebagai individu. Misalnya binatang terang, rumpun bambu, dan lain-lain. Yang kedua, populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Populasi berhubungan dengan jenis individu, waktu, dan tempat. Kepadatan populasi artinya individu-individu dihubungkan dengan ruang yang ditempati. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan individu dan populasi. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu faktor abiotik. Faktor
Sementara karbon dioksida adalah hasil dari respirasi makhluk hidup dan dihasilkan oleh manusia dan hewan. Karbon dioksida sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Selain itu, bumi juga dilindungi oleh lapisan udara yang kita sebut sebagai atmosfer. Yang keempat, cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi di bumi. Semua makhluk hidup baik langsung maupun tak langsung energinya berasal dari matahari. Cahaya matahari merupakan komponen abiotik yang berfungsi sebagai energi primer bagi ekosistem. Sebagai sumber energi utama, cahaya penting untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir, angin. Angin merupakan aliran udara yang berasal dari terjadinya rotasi bumi dan karena adanya perbedaan tekanan udara yang ada di sekitarnya. Iklim merupakan komponen abiotik yang terbentuk sebagai hasil interaksi berbagai komponen abiotik lainnya seperti kelembaban udara, suhu, dan curah hujan. Iklim sangat mempengaruhi kesuburan tanah, tapi kesuburan tanah tidak berpengaruh terhadap iklim. Selanjutnya dinamika dalam rumah saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi ekosistem dalam kehidupan manusia. Berikut adalah fungsi-fungsi ekosistem dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sumber daya alam. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti air, udara bersih, tanah subur, hasil bumi, dan bahan bakar fosil. Yang kedua, ada regulasi iklim. Ekosistem berfungsi untuk mengatur iklim dan cuaca di suatu daerah. Hutan dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan iklim. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jika suatu ekosistem rusak atau terganggu, maka hal tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Ekosistem yang sehat dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi manusia, seperti ketersediaan makanan yang cukup dan air yang bersih, serta tempat yang indah untuk rekreasi dan berwisata. Ekosistem dapat menumbuhkan rasa saling keterkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan. Dan yang terakhir, menunjang kehidupan manusia. Ekosistem memberikan tempat tinggal dan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia. Karena keseimbangan ekosistem menjaga integritas lingkungan melalui keseimbangan karbon dioksida dan oksigen, dan berfungsi mengendalikan banjir, menyediakan pembangkit energi, sumber makanan dan obat-obatan, produksi kayu, estetika, sarana rekreasi dan wisata, dan seterusnya. Dan akan dijelaskan oleh Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh manusia terhadap ekosistem. Ada dua pengaruh manusia terhadap ekosistem. Manusia dalam ekosistem membawa banyak pengaruh bagi keseimbangan ekosistem, di antaranya pengaruh positif dan negatif. Yang pertama, pengaruh positif manusia terhadap ekosistem. 1. Membangun sumber daya alam. Melakukan pembangunan sumber daya alam adalah salah satu perilaku manusia yang berdampak positif bagi lingkungan. Misalnya, membatasi pembakaran kota yang berlebihan, hingga membangun ruang terbuka hijau. Dengan begitu, lingkungan dan ekosistem bisa menjadi lebih asri dan nyaman. Kemudian yang kedua, mengurangi konsumsi sumber energi. Sumber energi ada dua macam, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Ketika sumber energi yang tidak bisa diperbarui seperti air, minyak, bumi, gas alam, butuh waktu lama untuk menciptakannya kembali. Oleh karena itu, kita bisa mengurangi konsumsi sumber energi dengan menghemat penggunaannya. Yang terakhir, kehidupan flora dan fauna terjaga. Tindakan kecil yang bisa dilakukan manusia adalah menanam berbagai macam tumbuhan di rumah. Selain itu, dengan tidak dilakukannya pemburuan liar, maka manusia berpengaruh pada pertumbuhan populasi hewan tertentu. Selanjutnya, pengaruh negatif manusia terhadap ekosistem. Yang pertama, mengkonsumsi sumber daya alam berlebihan. Hal ini tentu berakibat pada menipisnya sumber daya alam yang kemudian dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya, melakukan penerbangan secara liar, menangkap hewan-hewan laut dengan bahan peledak. Yang kedua, merusak ekosistem.
Hal ini manusia terlalu menyepelekan akan alam sekitar sehingga dengan semena-mena merusak alam. Tindakan yang dilakukan seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon, dan lainnya. Yang ketiga, polusi. Seperti kita ketahui, kendaraan umum berbahan bakar bensin menjadi faktor utama terjadinya polusi udara. Kejadian ini tentunya tidak baik untuk kesehatan udara yang kemudian berdampak negatif pada flora dan fauna. Yang terakhir, hutan gundul. Pengaruh manusia terhadap ekosistem yang dapat terjadi adalah hutan gundul karena penebangan pohon liar yang dilakukan manusia. Dengan begitu, akan terjadi pemanasan global yang membuat kekeringan di wilayah terdekat hutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan kelestarian dan pengelolaan ekosistem. Kelestarian ekosistem adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan ekosistem alam agar tetap dalam kondisi sehat dan seimbang. Tujuan utama pelestarian ekosistem adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga sumber daya alam, dan mencegah kerusakan ekosistem yang dapat mengancam lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Peran manusia dalam pelestarian dan pengelolaan ekosistem sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlangsungan hidup manusia. Berikut adalah beberapa peran manusia dalam pengelolaan ekosistem. Yang pertama, ada konservasi sumber daya alam. Manusia harus bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan tanah secara berkelanjutan. Ini termasuk praktik-praktik seperti penanaman kembali hutan, pengelolaan perikanan yang bijaksana dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Yang kedua, praktik pertanian kehutanan dan keberlanjutan. Dalam pertanian dan kehutanan, manusia dapat menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan seperti pertanian organik, rotasi tanaman, dan penggunaan hutan yang lestari. Yang ketiga adalah pengurangan polusi. Manusia harus mengurangi polusi udara, air, dan tanah dengan mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, dan pengelolaan limbah yang dengan benar. Yang keempat, ada pengendalian perubahan iklim. Manusia harus berpartisipasi dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menghentikan perubahan iklim yang merugikan ekosistem. Yang kelima, ada pendidikan lingkungan. Pendidikan tentang ekosistem dan pentingnya pelestarian harus diberikan kepada masyarakat agar mereka lebih sadar akan dampak tindakan mereka terhadap lingkungan. Yang keenam, ada pembentukan kebijakan lingkungan. Manusia dapat mempengaruhi pembentukan kebijaksanaan lingkungan melalui partisipasi dalam pemilihan, advokasi untuk undang-undang yang ramah lingkungan, dan mendukung lembaga-lembaga yang bekerja untuk melindungi ekosistem. Yang ketujuh, ada praktik konsumsi yang berkelanjutan. Individu dapat memilih untuk mengadopsi pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi pemborosan, mendukung produk-produk ramah lingkungan, dan mendaur ulang. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kerjasama internasional. Masalah lingkungan seringkali melintasi batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat penting dalam pelestarian ekosistem global seperti hujan tropis dan lautan. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan tadi, yaitu ekosistem adalah suatu sistem ekologis yang terdiri dari interaksi antara semua organisme hidup, tumbuhan, hewan, mikroorganisme dengan lingkungan fisik mereka, tanah, air, udara di suatu daerah tertentu. Ekosistem merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungan, baik faktor biotik maupun faktor abiotik. Manusia dalam ekosistem membawa banyak pengaruh bagi keseimbangan ekosistem, pada pengaruh positif dan negatifnya. Pelestarian ekosistem sebagai upaya untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan ekosistem alam agar tetap sehat dan seimbang. Pengelolaan ekosistem di sisi lain merujuk pada tindakan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan ekosistem dengan bijaksana.
Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi Santi Santi.